Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya, Politeknik Angkatan 55, nama Ilham Faisal, STB 4428, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul SDP pada bagian kunjungan. Pertama-tama, dasar hukum. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 3 yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tentunya di dalam perjalanan sehari-hari. Dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 2 yang tertulis sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem database pemasyarakatan atau SDP merupakan suatu database yang dapat menunjang kinerja seorang pegawai yang ada di lingkungan pemasyarakatan, baik di rutan atau lapas, bapas, dan rukbasan. Sehingga dengan adanya SDP, maka kinerja dapat berjalan cepat, efisien, dan tepat serta memberikan informasi yang lengkap terhadap masyarakat umum. Dengan adanya SDP ini juga dapat mewujudkan suatu pelayanan publik yang transparan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik oleh Dirjen Pas. Ini sejalan dengan regulasi yang tertuang di dalam Permenkumham nomor M.HH strip 01 strip IN.04.03 tahun 2011 serta didukung Permenkumham nomor 39 garing 2016 tentang sistem database pemasyarakatan atau SDP. Perubahan zaman yang semakin pesat sehingga memicu perubahan serta perbaikan di berbagai bidang. Tidak dapat kita hindarkan kemajuan dalam bidang pelayanan publik di semua instansi pemerintahan ditandai dengan banyaknya penggunaan teknologi dan informasi dalam melayani masyarakat umum untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien demi beradaptasi sehingga perubahan teknologi yang sangat pesat ini, maka diperlukan syarat yang mencakup reformasi birokrasi, restrukturisasi organisasi, serta sumber daya manusia. Peningkatan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas, dan penguatan regulasi kelembagaan dalam melakukan reformasi birokrasi sangat dibutuhkan sikap yang terbuka dan adaptif dengan dinamika kemajuan lingkungan. Hal tersebut untuk meningkatkan fungsi birokrasi yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Namun akhir-akhir ini banyak kesenjangan antara harapan birokrasi ideal dengan realitas birokrasi yang ada. Selanjutnya, perubahan pelayanan kunjungan melalui SDP dapat dilihat dari bagaimana cara mengambil nomor antrian, bagaimana cara pengantrian, bagaimana cara pemanggilan, cara penyelesaian, pendaftaran melalui komputer hingga pengecekan durasi evaluasi kunjungan yang terkelola dengan lebih baik. Hal ini beda jauh dari pengelolaan kunjungan sebelum adanya SDP. Semua dilakukan secara manual, tidak efektif, efisien, sehingga pengunjung merasa pelayanan yang diberikan belum memadai. Lalu manfaat dari SDP kunjungan ini yaitu bagi taruna sebagai acuan dalam menggunakan SDP yang nantinya jika sudah bekerja akan menggunakan sistem database pemasyarakatan itu sendiri. Lalu taruna juga mengetahui bagaimana cara melakukan pelayanan kunjungan dengan fitur-fitur apa saja yang harus diklik dan langkah-langkahnya. Lalu bagi pegawai lapas akan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan pelayanan kunjungan dengan sistem SDP untuk melayani masyarakat yang akan berkunjung.
Lalu bagi penulis, laporan observasi ini diharapkan dapat dijadikan suatu informasi berharga bagi para penulis guna untuk menciptakan tulisan yang lebih bermanfaat khususnya pada bagian pendidikan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur yang ada di SDP kunjungan ini. Yang pertama, menu dalam SDP kunjungan yang pertama ada pendaftaran kunjungan. Yang kedua ada pendaftaran sidang WBP hari ini. Yang ketiga manajemen pemanggilan antrian. Yang keempat manajemen ruang kunjungan. Yang kelima manajemen kunjungan. Yang keenam pemanggilan WBP. Yang ketujuh laporan. Dan yang kedelapan biometri kunjungan. Di sini sudah terlihat screenshotannya dari menu SDP itu sendiri. Lalu akan berlanjut ke pendaftaran kunjungan. Di dalamnya ada penambahan data kunjungan, juga bisa dilakukan tombol tambah pada halaman manajemen kunjungan tahanan atau narapidana. Di dalamnya ada mencatat kunjungan. Yang pertama ada identitas kunjungan, yang B ruang kunjungan, C kapasitas kunjungan, D keterangan, lalu mencatat pengunjung baru, mencari pengunjung lama berdasarkan nama, nomor identitas, dan sebagainya. Lalu mengambil foto pengunjung, mencatat ruangan. Lalu mencetak surat kunjungan, pencatatan kunjungan, mencari perkara atau tahanan, memasukkan data pengunjung, A. Mencari data pengunjung. Jika tidak ditemukan, ada pilihan catat pengunjung baru. Jika ditemukan, menampilkan data pengunjung lama. D. Data mengubah data pengunjung. Lalu di sini ada menu daftar sidang WBP hari ini. Pada dasarnya fitur ini berfungsi sebagai pada saat ada pengunjung yang datang untuk menemui warga binaannya, fitur ini berfungsi sebagai melihat apabila ada WBP yang sedang sidang. Otomatis WBP tersebut tidak bisa dikunjungi. Artinya WBP tersebut sedang sidang dan tidak bisa dikunjungi oleh pengunjung tersebut. Artinya pengunjung tersebut harus kembali lagi untuk mengunjungi WBP tersebut pada hari berikutnya, pada saat dia tidak bersidang. Lalu ada manajemen pemanggilan antrian. Manajemen pemanggilan antrian ini berfungsi sebagai antrian yang masuk ketika pengunjung WBP itu daftar. Misalnya di sini ada nomor 3, yaitu nomor yang akan dipanggil. Lalu ada tombol untuk memanggil pengunjung, yaitu nanti setelah diklik tombol tersebut, maka akan mengeluarkan suara. Misalnya nomor 2, antrian 2, masuk ke ruang pemanggilan. Lalu pengunjung masuk melalui portir atau P2U. Dan setelah diklik, nomor tersebut akan berganti ke nomor berikutnya. Lalu pada fitur manajemen ruangan kunjungan. Pada fitur manajemen kunjungan di sini akan ada terlihat waktu dari si pengunjung ini. Bila kita memencet tombol mulai pertemuan, maka waktu kunjungan akan berlanjut, akan memulai. Lalu ada tombol untuk panggil waktu habis, yaitu
berarti waktu kunjungan pengunjung itu telah habis. Dan apabila pengunjung itu telah selesai, maka bisa diklik tombol selesai dan akan terhapus secara otomatis. Lalu ada fitur manajemen kunjungan ini, bisa dilihat pada halaman ini dapat melakukan pencarian data mengenai data kunjungan berdasarkan beberapa kriteria pencarian. Yang pertama ada nama WBP, yang kedua nomor registrasi, lalu nomor KTP pengunjung, nama pengunjung, tanggal kunjungan, alamat pengunjung, dan blok kamar WBP. Di fitur ini juga terdapat fungsi lainnya seperti tambah data kunjungan, lalu lihat dan ubah detail data kunjungan, dan menghapus data kunjungan. Lalu fitur laporan. Fitur ini digunakan untuk melakukan generate data berupa laporan kunjungan harian menjadi format Excel melalui printer. Jadi pada format laporan ini, misalnya di hari Senin ada pengunjung sekitar ada 50 orang. Dan data tersebut akan mengenerate, akan mengkalkulasi, akan menggabungkan seluruh data yang masuk ke pengunjung hari itu. Lalu bisa di-download, yaitu berupa format Excel dan lalu di print. Maka akan muncul hasilnya, yaitu hasil kunjungan pada hari Senin tersebut. Biometrik kunjungan. Halaman ini merupakan salah satu subfitur yang digunakan pada saat pengunjung di pintu masuk portir. Biometrik kunjungan ini bahwasannya pada saat pengalaman saya waktu bekerja di lapas, kebetulan saya dari formasi pegawai, dulu kebetulan juga saya pada bagian kunjungan. Biometrik kunjungan ini berfungsi sebagai merupakan suatu teknologi yang sangat bagus, di mana di situ ada berupa alat scan tersebut berupa alat scan KTP elektronik dan juga alat scan fingerprint, di mana pada saat kita akan menginput data pengunjung melalui SDP fitur ini, maka kita tidak perlu repot-repot untuk menginput secara manual, tetapi melalui biometrik ini kita bisa langsung meng-scan si KTP elektronik tersebut ke dalam alat biometrik tersebut. Lalu untuk fitur lainnya juga, yaitu fitur fingerprint, yaitu sama, kita tidak usah repot-repot untuk memasukkan data pengunjung secara manual. Melalui fingerprint yang sudah terdata, maka otomatis data pengunjung tersebut akan langsung terinput dan kita menjadi lebih cepat untuk melaksanakan pelayanan. Mungkin seperti itu. Dalam hasil observasi ini, bahwa dalam melakukan observasi SDP dalam kunjungan selama ini dapat dioperasikan secara maksimal di lapas dengan kurun waktu yang singkat. Namun ada beberapa proses penggunaan SDP kunjungan tersebut pernah mengalami error, tetapi hal itu dapat diatasi. Dalam suatu aplikasi pastinya ada kelemahan dan kelebihan. Dalam aplikasi SDP kunjungan ini ada beberapa kelemahan, yaitu yang utama dalam segi server SDP kunjungan karena perlu adanya beberapa perbaikan terkait sistem operasional maupun perangkat
operasional juga harus selalu diperbaharui. Dari segi kelebihan SDP kunjungan ini, lebih memudahkan dalam proses menginput dan mengoutputkan. Kunjungan ini dapat memudahkan proses penginputan-pengoutputan menjadi lebih cepat dan hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi server karena biasanya ada server yang sedang mengalami maintenance. Dalam pengoutputan atau penginputan sudah sesuai dengan sistem SDP yang berjalan yaitu sudah terintegrasi dengan registrasi UPT sehingga sistem dapat dikatakan sesuai dengan adanya terintegrasi antara SDP dengan registrasi sehingga informasi tersebut menjadi akurat, menjadikan informasi menjadi relevan, akurat, dan dihasilkan. Dalam mengordinasi data dalam SDP itu tidak mengalami suatu kendala karena sistem yang ada dalam SDP sudah berjalan dengan baik, serta data-data yang tersimpan dalam database dapat dengan mudah diolah kembali. Dalam perkembangan teknologi, banyak suatu inovasi yang digunakan dalam teknologi informasi, seperti halnya dalam instansi pemasyarakatan. Sekarang ini sudah masuk era digital sehingga untuk memudahkan pekerjaan, maka dibuatlah sebuah aplikasi sistem database pemasyarakatan. Dengan adanya SDP membuat kinerja pegawai atau petugas pemasyarakatan menjadi lebih optimal. Lalu kesimpulan yang didapat yaitu terkait hal di atas, lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelayanan teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Republik Indonesia melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan publik untuk mengikuti perubahan zaman sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pendukung pemberian layanan kunjungan yang efektif. Program yang akan dilaksanakan yaitu bentuk informasi teknologi IT. Sistem database pemasyarakatan merupakan suatu database yang dapat menunjang kinerja pegawai di lingkungan rutan, lapas, bapas, ataupun rukbasan. Dengan adanya SDP ini juga dapat mewujudkan suatu pelayanan publik yang transparan, pendaftaran melalui komputer hingga pengecekan durasi waktu kunjungan yang terkelola dengan lebih baik. Hal ini beda jauh dari pengelolaan kunjungan sebelum adanya SDP. Semua dilakukan secara manual, tidak efektif efisiensi, sehingga pengunjung merasa pelayanan yang diberikan belum memadai. Menyiapkan format observasi seperti factual record, yaitu catatan terhadap suatu kenyataan yang ada di individual conference, yaitu setelah data dikumpulkan dalam observasi dan dikonfirmasi dengan petugas yang bersangkutan guna memperoleh pengakuan, penghargaan, dan dorongan. Menurut saya, fitur kunjungan ini sangat membantu sekali dalam ketransparansian pelayanan publik terhadap masyarakat, di mana tidak ada lagi calo yang berusaha untuk memanfaatkan situasi kunjungan ini. Dalam fitur kunjungan ini, calo-calo tersebut sekarang sudah bisa hilang karena ketransparansian di sini sudah terlihat dengan adanya teknologi SDP kunjungan ini. Dan kunjungan juga lebih teratur. Dan menurut saya aplikasi kunjungan ini sangat baik. Mungkin pemaparan kali ini terkait dengan SDP kunjungan ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.